seperti di Bali, tapi ini bukan di Bali, melainkan ini di Jawa, sahabat semua. Jadi sawah padinya memang begitu sangat indah. Dan di sini ada mata air daripada pegunungan. Nah, ini mata air daripada pegunungan. Dan kita juga bisa lihat makcik-makcik masih sangat kuat, padahal umurnya sudah nampak berusia ya, tapi masih pegang cangkul. Luar biasa, Mak. Seperti ini suasana kehidupan kampung di Indonesia, sahabatku semua. Dan kali ini Bang Toha akan melanjutkan perjalanan untuk memasuki kampung pegunungan. Yang ini masih berada di bawahnya ya. Jadi di bawahnya pegunungan ada kampung yang cukup sangat indah. Di sini keindahan sawah padinya memang begitu sangat luar biasa. Ini ada anak-anak kecil yang memanggil. Saya mau tanya. Nanti rusak loh motornya. Kamu punya HP? Terus di rumah ada wifi? Ada. Pakai wifi apa pakai internet? Wifi. Pakai wifi. Oh, mau pergi ke atas gunung? Ya. Oke ya. Oke sahabat semua, kali ini kita melanjutkan perjalanan untuk memasuki kampung pegunungan. Yang ini masih berada di area bawah. Mungkin kalau kita naik ke atas memerlukan waktu sekitar hampir kurang-kurangnya itu 40 menit. Jadi nanti Bang Toha videonya saya skip lah. Kalau tidak di skip itu terlalu panjang. Jadi seperti ini aktivitas anak kampung. Ruang terbuka hijau. Ini sebenarnya konsepnya sudah bagus, cuman perawatannya saja yang kurang. Sayang sekali. Padahal kalau dirawat sebaik-baik mungkin bisa menjadi salah satu tempat destinasi wisata. Untuk jalannya di sini sangat bagus sahabat semua. Oh, ada yang punya Pajero Sport. Salah satu mobil yang cukup sangat bagus kalau di Indonesia, Pajero Sport. Orang kampung kalau punya Pajero Sport, wah udah jadi orang kaya. Ada juga mobil Suzuki. Meskipun berada di kampung pedalaman, ternyata yang punya mobil cukup lumayan banyak. Oh, ini macam mobil kancil ya, tapi jenama Honda. Ada juga yang dagang menggunakan mobil. Dan ini musolanya sahabatku semua, atau surau. Dan kali ini kita akan memasuki jalan yang cukup sangat menegangkan. Nah, ternyata warga di sini banyak yang punya mobil. Ini sudah mulai naik ke atas pegunungan. Jadi seperti ini nuansa kampung di Indonesia. Meskipun berada di atas gunung paling tinggi, itu juga ada rumahnya. Ini juga ada yang punya mobil klasik. Ini biarpun kampung yang agak dalam, tapi orangnya cukup lumayan cukup berada sahabatku semua. Ya mungkin karena sawah ladangnya luas. Sama juga seperti di Malaysia, rata-rata kalau orang kampung di Malaysia itu juga kaya-kaya ya, karena punya ladang sawit yang luas-luas. Di sini juga sama.
Ini rumahnya juga cukup sangat bagus. Ada buah alpukat. Dan kita akan naik ke atas lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti ini sahabatku semua, suasana kampung di sini. Ada mobil, kalau di Malaysia dipanggil lori ya. Ada lori kecil. Jadi Bang Toha berhenti di sini dulu. Tapi orang-orang di sini welcome sahabatku semua, tamah-tamah. Dan seperti ini kalau tanaman padi yang ada di ladang pegunungan. Ini berada di ladang ya. Bang Toha coba tunjuk, berhenti sekejap biar sahabat-sahabatku juga tahu. Jadi untuk rasa nasi yang ditanam di ladang pegunungan Indonesia seperti ini dengan yang berada di bawah, rasanya itu sudah lain dan lebih sedap ini. Sebab dari segi tanahnya sudah berbeda. Bahkan untuk jagung kalau ditanam di daerah pinggiran pegunungan seperti ini lebih manis di sini. Jadi untuk nasi itu lebih sedap di kampung pegunungan seperti ini. Sayangnya warga di sini itu tidak memberikan brand ya. Mungkin kalau dikasih brand padi kampung pegunungan, mungkin saya rasa akan lebih mengangkat beras di sini dah. Akan lebih mengangkat nama beras di sini. Cuman di sini kadang-kadang justru jualnya itu istilahnya langsung dijual saja, tidak dikasih brand. Mungkin kalau ada pengusaha yang punya inisiatif seperti itu, saya rasa beras di sini harganya lebih mahal dibandingkan berada di kampung lainnya. Oke sahabat semua, kita langsung ke atas pegunungan lagi. Jadi karena Bang Toha seorangan, di sini Bang Toha mau matikan handphonenya dulu. Nah, angkutan-angkutan di desa seperti ini sahabatku semua. Jadi ini salah satu mobil untuk mengantar ke pasar ataupun pergi ke pekan. Seperti era pada zaman dulu ya, era 80-an. Seperti di Bali, tapi ini bukan di Bali, melainkan ini di Jawa sahabatku semua. Jadi sawah padinya memang begitu sangat indah. Dan di sini ada mata air daripada pegunungan. Nah, ini mata air daripada pegunungan. Dan kita juga bisa lihat makcik-makcik masih sangat kuat. Padahal umurnya sudah nampak berusia ya, tapi masih pegang cangkul. Luar biasa. Mak. Jadi makcik-makcik di sini tuh kalau kerja di sawah memang sangat kuat sahabatku semua. Karena sudah terbiasa. Luar biasa, Masya Allah. Sehat selalu mak. Dan inilah mata air pegunungan. Jadi di sini kalau musim penghujan seperti ini, justru mata airnya sangat kuat sahabatku semua. Jangankan hujan, kemarau saja kalau di pegunungan itu di sini mata airnya mudah. Makcik-makcik yang tengah mencabut rumput liar. Oke sahabatku semua, kita langsung naik ke atas lagi. Dan pada akhirnya Bang Toha sudah berada di puncaknya. Tapi ini masih separuh sahabatku semua. Di sini kita bisa melihat area sawah padi, juga melihat pegunungan lainnya. Alhamdulillah bisa ke puncak dengan selamat. Dan ini masih separuh perjalanan lagi.
Jadi Bang Toha akan meneruskan ke atas lagi supaya sahabat-sahabatku juga bisa melihat suasana kampung pegunungan di Indonesia. Jadi selagi Bang Toha berada di kampung, Bang Toha akan tunjukkan suasana kampung-kampung di sini. Kalau untuk di kampung pegunungan di sini memang tidak ada pokok buah durian ya. Padahal aslinya kalau misal kata ditanami pokok buah durian ini sangat cocok dengan iklimnya. Sebab iklim di sini tidak terlalu panas dan juga sejuk. Oke sahabat semua, kita langsung naik ke atas lagi. Cukup sangat dibuat agak deg-degan atau agak terkejut sahabat semua karena jalanan di sini kecil, kemudian jalannya berkelok-kelok dan naik cukup sangat tinggi. Kita lanjut perjalanan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya sampai juga ke puncaknya sahabatku semua. Masya Allah. Inilah suasana kampung pegunungan yang ada di Indonesia. Memang beda dengan di Malaysia sahabatku semua. Jadi di sini kita bisa melihat deretan rumah yang tersusun rapi di tepi pegunungan. Nanti Bang Toha akan menuju ke sana ya, biar sahabat-sahabatku juga tahu seperti apa suasana kampung di sini. Untuk kampung di sini memang jarang yang punya mobil. Jadi kalau yang punya mobil dengan area jalan seperti ini, kalau tidak punya skill tinggi, memang agak bahaya sahabatku semua. Sebab jalannya di sini itu tidak dipagar ya. Dan kita langsung lanjut perjalanan selanjutnya. Seperti inilah sahabatku semua perkampungan di Indonesia. Dan semoga ini juga membuat sahabat-sahabat daripada Malaysia, Brunei, Singapura suka ya dengan vlognya Bang Toha. Jadi tak sia-sia Bang Toha naik ke atas pegunungan biar sahabatku terhibur. Jadi untuk sahabat-sahabatku share dan bagikan ke sahabat-sahabat kawan-kawan yang lain biar tahu suasana kampung di Indonesia yang berada di atas pegunungan. Di sini sawah padinya tersusun, jadi tidak begitu luas, tapi kecil-kecil. Nah, macam ini, tersusun kan, sahabatku semua. Ini macam suasana di Bali, tapi ini bukan di Bali. Sekejap Bang Toha akan ke tepi sekejap ya. Ini soalnya di tengah jalan, nanti takut ada mobil yang lalu. Jadi dari kejauhan kita bisa melihat keindahan alam sawah padinya. Ini memang macam suasana sawah padi di Bali. Dengan pohon kelapa yang banyak, sawah padi yang tersusun menghijau. Dan di sana juga ada perumahan atau rumah-rumah orang kampung. Ada pakcik yang tengah baru balik dari sawah. Masya Allah, suasana di sini itu sangat sejuk sahabatku semua. Ini tengah hari ya, apalagi kalau malam mungkin lebih sejuk lagi. Meskipun penduduknya cukup lumayan banyak, di sini kalau misal kata teringin nak pergi ke pasar, harus menempuh perjalanan yang cukup lumayan jauh. Jadi pasar rayanya itu berada di bawah ya. Kok pasar raya? Pasar tradisionalnya berada di bawah ujung sana, sedangkan kampungnya berada di atas pegunungan di sini. Tapi tak sia-sia sahabatku semua, kita bisa melihat keindahan alam yang begitu sangat luar biasa. Masya Allah. Kita langsung lanjut ke kampungnya. Wow, di sini lebih indah lagi sahabat semua. Lihat.
Masya Allah. Jadi tahun ini merupakan salah satu tahun yang cukup sangat bagus bagi para petani. Sebab setiap ladang, setiap sawah, semuanya ada tanamannya. Kita lanjut ke atas lagi. Insya Allah nanti kalau malam raya Bang Toha akan coba untuk nge-vlog di sini. Nampaknya suasananya memang benar-benar sangat damai. Ini begitu sangat indah sahabatku semua, lihat. Sayangnya kalau di kampung-kampung pegunungan seperti ini tidak ada homestay ya, atau rumah sewa. Berbeda dengan di Malaysia yang dimana setiap kampung itu mudah untuk menemukan rumah sewa. Sedangkan kalau di kampung Indonesia seperti ini, untuk menemukan rumah sewa memang tidak akan jumpa, apalagi kalau berada di kampung pegunungan seperti ini. Jadi mungkin untuk sahabat-sahabatku yang daripada Malaysia, jika teringin datang ke kampung Indonesia, khususnya ke kampungnya Bang Toha, misal kata teringin jalan-jalan di sini ataupun bermalam, insya Allah nanti Bang Toha akan ajak dan mungkin kita akan bermalam di rumah orang kampung ya, sambil menikmati keindahan alam pegunungan di sini. Oke, kita melanjutkan perjalanan selanjutnya sahabatku semua. Ini belum las. Dan rumah warga di sini ini berada di tepi-tepi ya. Oh, ini bukan rumah. Ini rumah atau kandang ya? Oh, rumah sahabatku semua. Jadi rumahnya berada di tepian seperti ini, tapi aman. Warga di sini ramah tamah sahabat semua. Dan ini jalannya cukup lumayan tinggi. Entah ini sampai mana, Bang Toha juga belum tahu. Oh, ternyata ini sudah sampai puncaknya. Ternyata ada yang punya mobil juga sahabatku semua. Ini pasti skillnya luar biasa ya. Karena kalau untuk membawa mobil di sini tidak mudah. Jadi memang benar-benar harus pandai bawa. Kalau tak, bisa saja kalau masuk ke jurang, ya insya Allah kalau selamat itu tak saya rasanya. Dan kampungnya juga sangat bersih sahabatku semua di sini. Ini banyak musolanya. Dan di sini bawah rumah, atas rumah. Tuh kan, bawa mobil naik ke pegunungan seperti ini, memang kalau hati tak kental bisa-bisa tak tenang. Oh, ada bengkel motor juga di sini, Mas. Ternyata kampungnya di sini cukup lumayan ramai sahabatku semua. Nah, jadi seperti ini ya. Pegunungan, di sini sungai. Oh, ini aliran sungai yang cukup sangat deras. Tapi sayang, banyak sampah, tapi sampah organik. Ini kalau bersih sangat bagus. Apakah masih ada rumah lain? Nah, ini sekarang Bang Toha berada di puncaknya betul ini. Di bawahnya sawah padi.
Ini juga ada yang punya mobil. Mobilnya diletak di kandang macam itu. Ternyata walaupun berada di daerah pegunungan, banyak yang punya mobil, sahabat semua. Masya Allah. Baru kali pertama ini Bang Toha balik kampung daripada merantau di Malaysia, ngevlog di area pegunungan seperti ini. Dan masihkah ada kampung yang lain? Kita telusuri, ternyata sudah tidak ada las sampai di sini, sahabatku semua. Jadi las sampai di sini sudah tidak ada jalan dan area ladang, sawah, kebun. Kita patah balik. Tapi di sini jalannya sangat bagus ya, meskipun menuju ladang, tapi tetap diperbarui jalannya. Mantap, luar biasa. Oke sahabat semua, kita menuju ke bawah lagi. Meskipun berada di pegunungan, di sini nampaknya tidak ada tower ya, atau sinyal internet. Inilah kalau kita tinggal di daerah pegunungan. Tapi saya rasa tak ada tower pun sinyal bagus rasanya. Dan ternyata ada yang punya mobil, mobilnya diletak di tepi kandang lembu saja. Mobil Mitsubishi. Bang Toha berada di puncaknya, betul-betul ini sahabat semua. Oke, kita langsung menuju ke sebelah. Suasana yang sangat indah dan damai. Monggo Mas. Senangnya kalau ngevlog di area kampung pegunungan di sini, warganya itu ramah tamah ya, sahabat semua. Jadi enak. Tapi sayangnya kadang-kadang kalau untuk anak gadisnya itu nampak kamera memang malu-malu. Pengalaman saya kalau ngevlog di daerah kampung-kampung pegunungan seperti ini. Ternyata di sana juga masih ada kampung lain, tapi next lah, karena ini waktunya sudah agak tengah hari, pukul 11, dikarenakan pukul 12 Bang Toha ada janji sama kawan. Mungkin Bang Toha akhiri sampai di kampung di sini. Insya Allah nanti kalau ada waktu lagi Bang Toha akan ngevlog di suasana area perkampungan yang ada di pegunungan. Jadi di sini ada yang rumahnya bagus, punya mobil bagus, tapi memang perlu skill kalau misal kata membawa mobil di sini ya, sebab jalanannya ini terlalu agak berbahaya juga. Nanti Bang Toha tunjukkan. Di sini ada yang jualan keliling menggunakan mobil. Nah, itu mak-mak yang tengah beli sayur nampaknya. Jadi di Indonesia misal kata jauh daripada pasar, biasanya akan ada penjual keliling, penjual baju, penjual sayuran, dan nampaknya ada penjual baju keliling sahabat semua. Sebab jauh dari pasar kan, kalau misal kata pergi ke pasar butuh perjalanan yang cukup jauh, berjam-jam. Seperti ini pemandangannya sahabat semua. Masya Allah.
Oke sahabatku semua, kita balik dulu ya. Jadi mudah-mudahan video ini bisa membuat sahabat-sahabatku terhibur serta bisa menemani waktu santai sahabat semua saat bulan Ramadan. Alhamdulillah akhirnya orang tua juga bisa menikmati suasana Ramadan di kampung halaman, yang dimana setelah cukup lama Ramadan di Malaysia, akhirnya bisa Ramadan di kampung sendiri. Jadi di sini meskipun jalannya tinggi, tapi tidak ada pagar keselamatan. Tapi ada mak-mak yang sanggup bawa anaknya naik motor loh, bayangkan. Padahal jalannya di sini cukup bahaya. Mungkin bagi orang pegunungan, jalan seperti ini menjadi jalan hal biasa. Tapi bagi saya yang jarang sekali naik di kampung pegunungan yang tinggi sangat seperti ini, agak takut ya. Mungkin karena belum terbiasa. Alhamdulillahirabbil alamin, akhirnya sampai di sini dulu sahabatku semua. Jelajah misi Ramadan di kampung-kampung pegunungan, dan Bang Toha sudah tunjukkan suasana kampung pegunungan hingga kehidupan warga di sini. Dan ternyata jauh dari pasar, jauh dari pusat perbelanjaan, tapi biasanya untuk warga yang tinggal di kampung pegunungan biasanya akan ada penjual keliling naik mobil ataupun naik motor, entah itu sayuran, entah itu baju. Oke sahabatku semua, mudah-mudahan video ini bisa menghiburkan para sahabatku semua. Yang suka dengan videonya Bang Toha Channel, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.